Tadi gue habis nganterin Nani pulang. Haha, kasian ya. Capean keliling seharian. Duh. Emang kasihan lihatnya jadi tulang punggung keluarga. Iya benar. Seandainya gue punya bini cantik kayak Nani, gak bakalan gue suruh kerja keras. Pasti gue suruh diem di rumah. Iya. Bener juga ya. Meskipun dia udah punya anak, gue gak keberatan kalau nikahin dia, iya gak? Suka lo, Kum. Sini lu. Sini lu. Dengerin gue dulu, Tok. Bener dugaan gua. Lu ada main sama bini gua, lu. Hah? Lu mau mainin bini gua, lu? Hah? Lu mainin gua. Udah. Apa lu? Udah. Lu nggak tahu. Dia sering gua sama bini gua. Lu mau ikut campur? Lu bener-bener hukum ya. Mana dia? Halo lu. Assalamualaikum, Nani. Sebentar ya, Nak. Assalamualaikum, Nani. Waalaikumsalam. Tunggu, Bu. Nan. Iya, Bu. Tunggu, Bu, tunggu. Itu Nan, suamimu Nan. Yanto. Kenapa masih Habis ngegebukin orang. Astagfirullahaladzim. Sekarang dibawa ke balai desa. Ya Allah, Bu, tunggu ya. Anterin saya ke sana ya, Bu. Tunggu. Salwa. Iya, Bu, tunggu. Salwa, saya. Salwa. Bu, Pak Yanto harus membayar semua biaya Pak Akum, Bu. Karena dia sudah membuat Pak Akum babak belur. Pak, saya mohon jangan laporkan suami saya ke kantor polisi, Pak. Saya mohon. Bisa! Lihat nih kelakuan suami kamu. Sudah bikin aku hampir. Dia harus penjara. Bapak-bapak, saya mohon. Saya janji saya akan bertanggung jawab. Saya akan mengobati semua biaya Bang Akum. Saya janji. Ini soal hukum. Dia harus bertanggung jawab. Ya benar nggak? Saya mohon bapak-bapak jangan laporkan suami saya ke kantor polisi. Saya mohon, Pak, saya mohon ya, Pak. Tapi gini, Bu. Itu semua tergantung korban, Bu. Apa dia mau melaporkan atau tidak? Iya, Pak, saya mohon ya, Pak. Pak, saya mohon. Saya mohon, Pak. Saya mohon. Biarin aja ya. Kasihan lihat Bu Nani. Dia sudah menafkahin keluarganya. Terima kasih, Bapak. Saya janji. Saya janji. Saya akan membayar semua biayanya Bang Akum. Saya janji. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Mas. Ayo, Mas. Ayo kita pulang, Mas. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Saya bisa. Mas. Apa sih maksud Mas bikin malu? Aku nggak ngerti. Jangan bilang bego kamu. Kamu mau kasih tahu sama semua orang kalau kamu yang cari nafkah buat keluarga. Sementara kamu cari nafkah, aku cuma nuntang lantung jadi pengangguran. Iya, kamu mau ngasih lihat semua orang. Nah, kalau aku ini sebagai kepala keluarga nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan, Pak. Jangan pukulin Ibu. Bukan begitu, Mas. Bukan begitu. Aku minta maaf, Mas. Aku mohon, aku minta maaf. Mas, aku cuma nggak pengen Mas di penjara. Aku mohon. Pintar kamu cari alasan ya? Hah? Memang kenapa kalau aku di penjara? Kamu kan nggak perlu keluar duit. Bukan begitu maksudku, Mas. Kita itu suami istri, kita harus saling membantu, Mas. Sekarang kau lagi nganggur, jadi aku membantu Mas untuk kerja, Mas. Diam! Nggak perlu kamu bilang aku pengangguran. Semua orang juga udah tahu kalau aku pengangguran. Udah, Pak. Udah, jangan pukulin Ibu. Diam kamu! Diam! Masuk! Apa?
Mulai sekarang kamu jangan jualan lagi. Mas, ini modal aku, Mas. Mas, kenapa aku nggak boleh jualan? Mas, kenapa? Kenapa kamu takut? Kamu nggak bisa ketemu sama si Akum lagi? Iya gitu. Oh, enggak, Mas. Mas, ini modal aku, Mas. Ini modal aku untuk cari duit. Sedangkan kita butuh duit, Mas. Aku mohon. Kamu kan bisa terima cucian. Kamu bisa jualan di rumah supaya kamu gak ketemu sama aku. Mas, kalau aku jualan di rumah aku perlu modal, Mas. Sedangkan aku nggak punya modal, Mas. Aku mohon, Mas. Kalau aku nyuci itu nggak akan dapat uang langsung, Mas. Aku mohon, kita butuh uang, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Mas, jangan, Mas. Mas, jangan, Mas. Mas, aku mohon. Mas, jangan, Mas. Kita butuh uang. Mas, jangan. Mas, jangan. Sekarang kamu nggak usah jualan lagi. Dan kamu nggak ada alasan supaya kamu bisa ketemu sama si Akum itu. Nih sih, barang-barang nggak ada yang ketinggalan kan? Insya Allah enggak, Umi. Alhamdulillah. Kalau gitu kita berangkat ya, jangan sampai jemaahnya ada yang nunggu. Ayo. Umi mau kemana? Mau ke pengajian, Abah. Kan kemarin udah minta izin sama Abah. Sekarang Abah mau ikut Umi pengajian. Hari ini Abah nggak ke kantor? Enggak, Abah nggak mau ke kantor. Abah mau ikutin Umi karena Abah yakin Rehan pasti telepon Umi. Ya Allah, bagaimana kalau Rehan benar-benar menelpon dan ketahuan Abah? Aku tahu Abah nggak akan maafin Rehan begitu dia bisa menangkap Rehan. Sep, udah ngapain sih repot-repot ngikutin si Marwah? Serahin semuanya sama Teteh, biar Teteh yang ngawasin kalau Marwahnya ditelepon sama Rehan. Kalau sampai Asep yang menangkap Rehan, aku khawatir Rehan dihajar tanpa bisa melawan. Aku tidak mau itu terjadi. Abah, emangnya Rehan di mana, Bah? Anak, kalau Abah tahu Rehan ada di mana, Abah pasti udah tangkap dia sekarang ini. Abah sudah jeblosin dia ke penjara. Makanya sekarang Abah mau ikutin Umi karena Abah yakin Rehan pasti telepon Umi. Ayo berangkat. Ayo. Lalu ada apa? Meeting bagaimana? Kok dadakan begini sih? Apa nggak bisa ditunda? Ditunda. Ya. Abah ke kantor sekarang. Teh, Asep mesti kerja. Asep mesti ke kantor. Ada meeting dadakan. Ada tugas Teteh, dampingin Marwah. Ya, jagain jangan sampai Rehan telepon. Tenang, Sep, tidak usah khawatir. Kasih ya. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Saya bukan mau beli, Bu. Iya. Tapi saya boleh nggak jualin kue-kue Ibu di sekolah? Oh, kamu bukan mau beli, tapi mau bantu jualan ibu kue. Oh. Soalnya ibu saya udah nggak jualan jamu lagi. Kenapa, Nak? Ibumu udah nggak jualan jamu lagi? Bapak saya soalnya udah nggak mau ibu saya jualan jamu lagi. Kemarin aja botol-botol ibu dibuangin. Kasihan sekali si Salwa. Masih kecil, tapi sudah harus menanggung beban berat ini. Boleh nggak, Bu?
Gimana? Boleh nak, sebentar ya. Ibu beresin. Sebentar ya nak. Nah ini nak kuenya. Kalau kamu laku bisa jual kue ini sampai habis, kamu dapat untung 20.000. Terima kasih, Bu. Iya nak. Terima kasih banyak, Iya Bu. sama-sama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aku bisa jualan lagi pakai botol plastik ini. Meskipun isinya nggak sebanyak biasanya, tapi setidaknya aku bisa mendapatkan uang. Apa nih? Hah? Mas. Kamu mau jualan jamu lagi, ha? Mas jangan. Iya mas. Tapi aku nggak macem-macem kok mas. Jadi mas jangan cemburu ya. Alasan aja. Alasan kamu. Kamu bilang aja. Malu aku aja kamu ya. Awas kamu ya. Sampai ketahuan kamu jualan jamu. Kue. Mau beli, Bang? Iyalah beli. Bang, bayar dulu dong. Abang, bayar dulu. Ya Allah, gimana ini? Aku bisa dimarahin. Aku bisa dimarahin sama pemilik kue ini. Aku bisa dimarahin. Nak, kenapa kamu nangis? Kue saya diambil sama abang-abang preman. Saya takut dimarahin sama yang punya kue ini. Marwah, udah masuk yuk. Ngapain sih ngurusin anak nangis? Ayo. Teteh duluan aja deh, ya. Saya mau beli kuenya. Ya udah terserah. Kenapa kamu jualan? Kamu nggak sekolah? Kamu udah pakai seragam gitu? Saya jualan karena ibu saya nggak boleh jualan jamu lagi sama bapak saya. Jadi saya jualan. Nama kamu siapa? Ibu kamu? Nama saya Sawah. Nama ibu saya Nani. Oh, ternyata dia tuh anaknya tukang jamu yang kemarin. Ya sudah, biar nanti Umi yang beli semuanya ya. Kuenya. Ya, nih cek mana dompetnya. Ini, Umi beli semua kuenya ya. Nggak usah dikembaliin. Nggak usah dikembaliin. Ya, sama-sama. Bisa. Makasih banyak Umi. Ya, kamu sekarang pulang hati-hati. Jangan lupa sekolah ya. Iya Umi. Ya. Umi perisai hidupku, pertaruhkan nyawa bagiku. Cintamu terangi jalanku, tanpamu tiada. Mudah-mudahan Rehan telepon biar bisa peringatkan kalau si Asep berusaha menangkap. Aku memang ingin tahu keberadaan Rehan, tapi aku tidak mau sampai Rehan ditangkap sama Asep. Rehan, kamu tadi mana, Nak? Hah? Rehan? Siapa Rehan? Umi, saya mau nanyakan. Ada stok baju model-model baru nggak? Ada. Udah kamu datang aja ke butik ya. Oh iya Umi. Gak bisa didiamkan ya begini. Aku khawatir bisa keduluan sama Asep.
kamu harus cari Rehan sama Afifah ya. Nanti saya kirim foto keduanya lewat WA. Kalau kamu berhasil menemukan mereka, saya kasih imbalan yang lebih besar. Tapi ingat, jangan sakitin mereka.